Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kemudian masih diberi hidayah iman oleh Allah sehingga terpanggil untuk dapat melaksanakan sholat fardu Jumat. Selawat dan salam tidak lupa kita hantarkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di kemudian hari. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini kembali khatib mengingatkan kita, mengajak kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Mari kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah. Kita yakin dan percaya bahwa suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini, kita akan menghadap Allah, dan tentu tidak ada lain, bekal kita adalah takwa. Karenanya pesan takwa senantiasa disampaikan dalam setiap kesempatan oleh khatib di mimbar ini. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di akhir tahun 2022. Sebentar lagi, kurang lebih sebulan lagi kita akan masuki tahun baru Masehi 2023 Masehi. Ini merupakan momen yang tepat bagi kita untuk bermuhasabah. Karenanya dalam kesempatan ini, di akhir tahun ini, khatib menyampaikan khutbah dengan judul muhasabah. Karena di akhir tahun tentu kita merenung apa yang sudah kita buat di tahun 2022. Kemudian kalau istilah sekarang ini ada istilah resolusi. Kita mau ngapain di tahun 2023? Karenanya sekali lagi, Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, maka momen akhir tahun ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk bermuhasabah. Apakah muhasabah itu? Muhasabah dalam perspektif sufi adalah upaya memperhitungkan atau mengevaluasi diri. Muhasabah upaya dalam mencapai tingkat ketenangan diri. Muhasabah dilakukan setelah beramal. Muhasabah juga diartikan sebagai kegiatan mengingat, merenungi, menyadari atau mengevaluasi aktivitas untuk merancang masa depan yang lebih baik. Jadi kita punya target di tahun 2023 itu mau ngapain? Istilah anak sekarang resolusi 2023. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bermuhasabah.
dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18, sebagaimana yang khatib baca di awal khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak-bapak serta saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam bermuhasabah hendaknya melahirkan paling tidak 4 kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran identitas atau jati diri. Ketika kita bermuhasabah, mesti lahir siapa diri kita. Ma'rifatun nafs, mengenal diri bahwa kita adalah abdun, hamba, Bani Adam, anak keturunan Adam, insan, makhluk yang diberi Allah dengan akal, kecerdasan. Kemudian anas, kita adalah makhluk sosial. Kemudian basar, bahwa pada prinsipnya, pada dasarnya, dari sisi biologis kita sama dengan makhluk-makhluk lain. Ini mesti tumbuh kesadaran siapa kita, sehingga berangkat dari kesadaran ini maka kita tahu posisi kita, bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita adalah makhluk mulia yang diberi Allah kecerdasan, karena Allah sebut kita dengan sebutan insan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, akan muncul kesadaran visi dan misi. Apa hakikat penciptaan kita? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi pada hakikatnya kehidupan kita adalah ibadah. Apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita. Tentu ibadah tidak diartikan dalam bentuk ibadah ma'dhah semata, tetapi lebih luas dari itu. Segala apa yang baik yang kita niatkan karena Allah itu adalah ibadah, termasuk bekerjanya kita mencari nafkah adalah ibadah. Kemudian apalagi misi kita, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Tentu misi Rasulullah ini sama kita jalankan, yaitu memperbaiki akhlak. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran kompetensi. Jadi pemerintah kita, Bapak serta saudara-saudara sekalian, itu membuat beberapa kompetensi, dan ini merupakan bahagian yang mestinya menjadi muhasabah kita terhadap diri kita, keluarga kita, kemudian bangsa dan negara kita. Kompetensi teknis. Kita ini sudah memiliki kompetensi teknis apa tidak sebagai manusia menjadi khalifah di muka bumi ini? Kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Seberapa banyak kita membaca, baik yang tertulis, tersurat maupun tersirat, sehingga kita memiliki sumber daya manusia yang handal. Sudah seberapa pentingkah pendidikan bagi kita dan keluarga kita dan bangsa kita? Ini tentu merupakan bahagian yang harus kita muhasabahi. Kemudian ada kompetensi manajerial, kepemimpinan. Kita diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita adalah pemimpin.
paling minimal kita memimpin diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Apakah kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri? Banyak orang tua mengatakan, aku sebenarnya kepingin kali sholat, tapi nggak bisa. Aku sebenarnya kepingin kali aku untuk ke masjid, tapi nggak bisa. Apa yang nggak bisa? Yang nggak bisa karena dia belum mampu memimpin dirinya sendiri. Dirinya saja tidak mampu dipimpinnya untuk berjalan ke masjid. Dirinya saja tidak mampu dia bawa untuk sholat dan lain sebagainya. Ini mesti menjadi bahagian yang mesti kita renungkan. Kemudian selanjutnya kompetensi sosiokultural, yaitu merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Jadi masyarakat kita, Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, adalah masyarakat yang majemuk. Nabi Muhammad berhasil di Madinah salah satunya karena memiliki kompetensi ini. Rasulullah hidup di Madinah adalah masyarakat yang heterogen, bukan homogen. Kita berdampingan dengan umat-umat lain, suku-suku lain. Ini dibutuhkan kompetensi sosiokultural. Dakwah butuh strategi, diantaranya memahami sosiokultural masyarakat. Karena kalau seandainya tidak kita pahami sosiokultural masyarakat, maka Islam yang mulia, Islam yang tinggi akan menjadi rendah dikarenakan cara kita menyampaikan Islam. Kemudian yang keempat adalah kesadaran bersinergi. Sungguh mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, ini tentu sangat kita butuhkan. Kita mesti bersinergi di tengah situasi bangsa kita, di tengah situasi dunia yang diambang resesi. Kalau kita tidak bersinergi, tidak saling dukung, saling sikat, saling sikut, maka mungkin bisa jadi bangsa kita termasuk bangsa yang akan menghadapi resesi global itu. Karenanya sekali lagi, di akhir tahun 2022 ini, kita masuki tahun 2023 yang sebentar lagi, yang sudah ada di pintu gerbang itu. Kita bermuhasabah agar kita tidak saling menyalahkan. Mari kita ambil bahagian untuk bersinergi dengan sesama kita. 4 kesadaran ini tentu akan melahirkan karakter orang yang takwa, yaitu orang yang memiliki karakter moral yang baik, akhlak yang mulia, kemudian memiliki karakter kinerja yang baik pula. Inilah modal kita untuk bangkit. Inilah modal kita menghadapi berbagai tantangan yang sudah ada di depan mata, yang sudah diingatkan Bapak Presiden kita. 2023 bisa saja dunia menghadapi resesi. Inilah yang dapat khotib sampaikan. Semoga di akhir tahun ini kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita dengan kesadaran-kesadaran yang penuh bahwa kita adalah hamba Allah, khalifah di muka bumi ini. Kita ambil peran agar kita merupakan penebar kebaikan di muka bumi Allah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in. Waradallahu ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.